Baik, jadi nama saya William Caputra Jojo. Saya dari Institut Teknologi Nasional Bandung. Saya lahir pada tanggal 26 September tahun 1998. Arsitektur di UTNAS semester 7. Saya sih nggak tahu sama sekali kalau misalnya ada sejenis kompetisi seperti ini. Jadi saya itu dapat kabar dari dosen wali saya nge-share di WA group kalau ada kompetisi kayak gini, ada yang mau ikut nggak? Terus saya bilang saya tertarik Pak, jadi saya coba buat ikut kompetisi ini gitu. Terus sebelumnya juga saya belum tahu kalau ada kompetisi seperti ini dimanapun, dan saya baru mendapatnya itu dari dosen saya itu. Mungkin itu kalau saya tahu kompetisi ini dari mana. Oke, jadi sebelumnya belum pernah ikut kompetisi sejenis? Iya, sebelumnya belum pernah ikut kompetisi sayembara seperti ini. Jadi ini baru pertama kalinya saya coba buat ikut. Sebenarnya sih sebelumnya saya memang ingin mencoba buat ikut, namun saya merasa saya takut gagal, saya takut merasa kalau desain saya itu kurang bagus. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak orang-orang terdekat saya yang bilang ikut aja, mungkin ini bisa jadi awal buat kamu dapat apresiasi. Boleh. Jadi dari namanya, dari konsep desain ini tuh monotrop. Monotrop ini dari dua kata, monokrom dan tropis. Untuk monokromnya sendiri, saya menerapkan konsep ini itu berdasarkan warna pada bangunan ini. Jadi saya menggunakan full berwarna putih. Kenapa saya menggunakan warna putih? Karena saya merasa jika ada vegetasi pada bangunan ini, baik banyak maupun sedikit, orang-orang pengguna bangunan ini itu akan melihat, oh ada vegetasi di situ. Jadi orang-orang yang berada di bangunan ini itu akan menimbulkan lebih menyayangi vegetasi, jadi lebih merawat juga, keinginan vegetasi itu mencolok, dan orang-orang akan lebih merawatnya lebih baik lagi. Lalu alasan keduanya itu karena furnitur yang dipakai di dalam bangunan ini itu menggunakan furnitur yang tidak berwarna putih. Jadi furnitur ini pun dapat terlihat lebih menarik, bukan maksudnya lebih mencolok dari dinding ataupun material-material lainnya. Lalu tropisnya ini, jadi sejauh pengetahuan saya, tropis ini tidak melulu tentang seberapa banyak vegetasi pada bangunan suatu bangunan, namun tropis di sini itu saya mengartikan bahwa bangunan ini tidak boros energi, bangunan ini tidak memakai pemakaian energi yang berlebih. Jadi pemakaian energi pada bangunan ini itu seminimal mungkin dan menggunakan adanya penghawaan alami, adanya pencahayaan alami. Jadi bangunan ini pada saat siang hari tidak perlu mengeluarkan energi listrik yang berlebih seperti lampu, dan tidak perlu menggunakan AC, karena konsep dari bangunan ini tuh menerapkan beberapa teori dari teori-teori fisika bangunan, seperti contohnya ada stack effect, ada passive cooling effect, lalu menggunakan cross ventilation,
di mana hal-hal tersebut bisa menyebabkan bangunan ini tuh terasa lebih nyaman dan kenyamanan thermal pada bangunan ini pun tercapai. Jadi bangunan ini tidak terasa panas pada siang hari, namun bangunan ini tidak terasa dingin, sangat dingin di malam hari. Jadi bangunan ini diharapkan memang dapat membuat nyaman para penggunanya. Sebagai contohnya ada di area skylight di atas void bangunan ini. Skylight dibuat lebih besar dan dapat menampung cahaya matahari yang datang. Jadi cahaya matahari yang datang ke dalam bangunan ini dapat masuk seoptimal mungkin tanpa adanya panas matahari yang masuk. Jadi kaca di dalam bangunan ini pun menggunakan tempered glass, jadi panas yang masuk pun tidak berlebih, namun dapat diserap terlebih dahulu. Lalu di rangka skylightnya ini sendiri saya menggunakan adanya kisi-kisi atau lubang. Jadi udara yang masuk tidak terperangkap di dalam bangunan dan menyebabkan ruangan di dalam bangunan ini itu menjadi panas. Namun udara panas yang berkumpul di langit-langit itu dapat dikeluarkan keluar. Jadi bangunan ini dapat lebih sejuk untuk kenyamanan thermalnya. Lalu untuk di ruangan kerjanya sendiri saya menerapkan prinsip cross ventilation. Saya membuat adanya void horizontal di bagian belakang bangunan agar udara dapat masuk, namun udara itu tidak berlebih. Jadi udara ini masuk dan udara ini dapat dikeluarkan di ventilasi bagian di atas bangunan, lebih tepatnya di atas area yoga. Jadi udara panas tidak terperangkap, namun udara segar dapat masuk ke dalam bangunan. Seperti itu. Lalu saya juga menerapkan skylight di ruang kerja ini. Jadi ruang kerja yang berada di bagian belakang rumah ini mendapat pencahayaan yang cukup dan tidak perlu menggunakan lampu pada siang hari. Jadi lampu itu dapat digunakan pada malam hari saja. Seperti itu. Lalu konsep selanjutnya itu karena memang bangunan ini saya asumsikan dibangun pada era new normal ini, jadi bangunan ini saya berikan beberapa space lebih untuk menyesuaikan diri dengan situasi new normal ini. Sebagai contohnya, pada denah lantai 1 di mana saat orang dapat masuk ke dalam bangunan, saya sediakan area bilas atau area cuci tangan sehingga pengguna bangunan ataupun tamu yang datang itu dapat mencuci tangannya terlebih dahulu, sehingga dapat meminimalisir tersebarnya virus COVID-19. Lalu di bagian belakang bangunan ini pun saya sediakan taman belakang yang bisa dibilang cukup luas. Kenapa saya sediakan taman belakang yang cukup luas? Karena di era new normal ini orang-orang perlu space lebih untuk melakukan kegiatannya di rumah. Contohnya sebagai sarana untuk berolahraga atau sekedar untuk kumpul-kumpul namun masih dapat merasakan udara dari luar bangunan. Jadi taman belakang ini pun dapat digunakan sebagai berbagai macam kegiatan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan berdasarkan kebutuhan dari pengguna bangunan ini. Seperti itu. Mungkin sekian inti dari konsep desain bangunan ini. Profil keluarganya, jadi bangunan ini tuh saya asumsikan bahwa terdapat satu keluarga, ayah, ibu, dan 2 orang anak, di mana 2 orang anak ini itu masih dalam menjalani kondisi bersekolah di rumah.
karena memang kondisinya sedang seperti ini. Lalu untuk ayahnya ini sendiri, dia sedang bekerja di rumah atau work from home. Oleh karena itu, ruangan kerja didesain sedemikian rupa. Sedangkan untuk sang ibu, ibu ini sebagai ibu rumah tangga, namun ibu ini itu menginginkan adanya kesehatan bagi diri dia maupun keluarga lainnya. Oleh karena itu disediakan area yoga untuk sang ibu berolahraga. Seperti itu. Oke. Ayah ini diasumsikan pekerja kantoran yang memang membutuhkan area space untuk dia bekerja di rumah. Lalu untuk 2 orang anak ini masih bersekolah yang memang memerlukan area untuk menjalani kesehariannya di rumah, belajar di rumah. Lalu untuk sang ayah ini sendiri, ayah ini sangat senang untuk menerima tamu. Jadi ayah ini itu menerima jika ada kumpul kantor atau rapat di mana tidak dapat dilakukan di kantor, bisa dilakukan di rumahnya, karena rumah ini disediakan ruang rapatnya juga. Seperti itu. Jadi anak ini itu diasumsikan berumur sekitar 7 tahun atau berada di sekolah dasar. Jadi memang memerlukan sarana belajar yang nyaman, namun tidak membuat dia bosan. Oleh karena itu disediakan meja belajar sebagai area mencoret atau memotret dia menggunakan smarter surface whiteboard paint, seperti itu. Tidak beda jauh, jadi saya asumsikan itu masih berumur 8 tahun, jadi hanya selang 2 tahun, sekitar kelas, ya masih SD. Oke. Gak nyangka sih ya, baru coba pertama, ya ibaratnya tuh kayak saya baru coba buat ikut kompetisi pertama saya, tapi saya bisa juara. Ya berterima kasih lah sama Tuhan dan sama orang-orang yang udah support saya. Lalu terima kasih juga buat panitia dari atau anggota dari Bekarya yang udah memberikan. Kalau perasaan sih berterima kasih banget dan semakin percaya diri kalau saya bisa melakukan hal baik dan dapat mendesain baik pada kompetisi pertama saya. Saya taunya itu dari IG. Saya buka IG, terus saya lihat akun Backpro Indonesia mempost postingan kalau pengumuman itu tuh dikeluarkan pada jam 9 malam, ngeliat, dan pas saya udah nunggu dari jam 9, setengah 9 bahkan saya udah standby di YouTube karena saya penasaran untuk hasilnya itu seperti apa. Lalu pas ada hitungan mundur dari 10, 9, wah itu deg-degan dan kira-kira saya bisa menang nggak ya? Dan ternyata pas pengumuman itu diumumkan, dinyatakan kalau saya itu juara 2. Oh, rasanya benar-benar bahagia dan bangga banget. Dan ya saya berterima kasih banget buat Backpro Indonesia karena mengadakan sayembara atau kompetisi ini, lalu buat orang-orang sekitar saya yang udah mendukung saya melakukan atau menjalani kompetisi ini. Kalau kesan saya beda dari desain yang pernah saya dengar dari teman-teman atau dari anggota kampus lainnya di kampus saya ataupun dia info dari manapun. Kenapa? Karena Bekarya ini tuh menyediakan
sarana berkompetisi untuk kreativitas. Namun di dalam kompetisi ini tuh kita sebagai peserta itu mewajibkan atau memberikan produk dari Backpro Indonesia di dalam desain tersebut, sehingga menurut saya pun bisa terpikirkan untuk di masa depan, oh kalau saya mau membangun sesuatu atau di saat saya nanti sudah sukses, saya bisa pakai produk ini nih untuk ditempatkan di beberapa ruangan yang diperlukan, seperti itu. Dan Bekarya ini menurut saya benar-benar kompetisi yang bisa mengasah kemampuan mendesain, karena ya pasti memerlukan pemikiran yang lebih matang untuk menempatkan ruangan yang kurang lebih 50 meter persegi bisa menampung berbagai macam kegiatan dan kebutuhan dari keluarga tersebut. Pesannya sih ya, Bekarya ini merupakan kompetisi yang sangat baik. Kenapa? Karena saya itu jika ingin menanyakan sesuatu, misal saya bingung dengan produknya, saya menanyakan lewat personal kontak atau lewat WA, itu dijawabnya dengan cepat, hanya dalam kurang lebih, tidak pernah lebih dari 1 kali 24 jam saya baru dibalas. Namun apabila saya bertanya sesuatu, pasti dijawab dengan fast response. Jadi saya pun merasa saya dapat melakukan kompetisi ini itu dengan baik. Kalau untuk pesan kedepannya, menurut saya Bekarya ini sudah bagus dan ya merupakan kompetisi yang menurut saya sangat mengasah kemampuan dari saya dan peserta-peserta yang lain untuk lebih berkarya dalam sesuatu yang baru. Jadi kedepannya Bekarya ini harus selalu mengadakan kompetisi setiap tahunnya agar banyak juga peserta-peserta yang bisa dapat bergabung dan bisa lebih mengenal Bekarya maupun produk-produk dari Backpro ini. Ya, soalnya menarik banget. Cukup sih Bu, menurut saya emang udah baik dalam segala aspeknya menurut saya pribadi. Oke, Terima kasih juga udah memberikan apresiasi juara 2 kepada saya.